pelan-pelan, Dan. Aku yakin banget, Ay. Kalau Heru sama Ita udah ngelakuin sesuatu yang aneh. Makanya pelanggan aku semuanya pergi dan malah jualan dia tuh yang rame. Ini tuh Bang, cabe Bang. Cabe boleh cabe. Boleh. Mau apa lagi, mau apa lagi? Tahu nih, tahu tuh, tahu. Tahu. Ya dipilih aja dulu Bu. Udah, tenang. Menurut aku sih gak akan sepenuhnya ya pelanggan kamu ninggalin kamu. Soalnya kan kamu ini penjual yang tulus, yang baik. Amin. Makasih banyak ya, Ay. Kamu udah perhatian banget sama aku. Halo Pak. Iya. Oh, iya, baik Pak. Mas, kita mulai dulu ya. Kamu kenapa garuk-garuk mulu sih, Mas? Udah gak apa-apa emang gatal-gatal aja. Mari kita mulai. Siapa tuh? Ada Dani, Mas. Kayak lagi ngeronda nih, Mas. Ya udah, mendingan sekarang kita kabur aja dari sini. Ayo. Woi! Kenapa kabur lo? Woi! Mas, tungguin. Kamu nggak apa-apa, Mas? Kamu sih lama banget sampai aku jatuh kan jadinya. Nah, Kamu kenapa sih garuk-garuk mulu dari tadi? aku juga nggak tahu kenapa, tapi gatal banget ini. Aku bantuin ya. Itu kayak bulu hewan. Ini bulu binatang kan ya? Kamu punya hewan peliharaan di rumah, tak? Kayak bulu monyet. Kenapa sih kamu ngepoin hal yang gak penting? Enggak apa-apa, aku nanya aja. Aku bantu ya, Sa. Udah gak usah. Ada apa ini? Ya Allah, ini diapain lagi? Kalau tiap hari begini bisa rugi gue. Ini semenjak pelanggan gue pada pindah ke Heru nih, jadi sepi begini nih. Ya Allah, kan sayang kalau dibuangin kayak gini terus sayurannya. Astagfirullahaladzim. Apa nih mobil gue sewain aja biar dapat penghasilan gue. Dan Ini masih banyak yang kebuang ya. iya, Ay. Aku pusing banget, Ay, mikirinnya. Ya udah, kita bantu bersihin aja, ya. Oke, kita bantu ya, Dan. Ya, Ay. Ampun. Sayang banget, Ay. Setiap hari aku harus buangin sayur-sayuran gini, Ay. Mau bazir banget kan? Iya, tapi gimana
Kalau yang busuk kita jadiin kompos, terus yang masih bagus kita jual dengan harga murah. Soalnya masih segar-segar juga kok, nggak terlalu busuk. Iya juga ya, bisa ya? Iya. Ah, bener-bener. Itu apa? Aku nemuin ini di bak belakang mobilnya Dani. Hah? Kayaknya ini ada hubungannya dengan ilmu hitam. Dan apa ini ada sangkut pautnya sama kamu? Nggak ada, Ay. Tapi aku curiga ini semua yang ngelakuin Heru. Kalau benar emang ini Heru pelakunya, aku harus cari bukti yang lebih banyak lagi nih supaya ngebuktiin semuanya. Oke, kalau gitu aku bantu cari tahu juga ya. Soalnya aku yakin banget kalau ini ada sangkut pautnya sama Mas Heru. Iya, Ay. Mas, aku pulang. Mas, aku tadi ketemu Aini tahu. Dia kepo banget sih. Mana dia tahu-tahuan lagi soal monyet. Apa jangan-jangan dia mulai curiga ya sama apa yang udah kita lakuin? Udah lama gak usah dipikirin. Mungkin dia iri aja kali. Atau dia mau belain temennya tuh si Dani. Karena jualannya gak laku. Kan pelanggannya pindah ke kamu semua. Tapi aku yakin pasti ada hal yang lain. Soal Mas Heru, aku curiga kalau dia emang beneran ngelakuin sesuatu. Ya udah kalau gitu, kamu selidikin dulu. Cari tahu lebih jauh, ya. Sebenarnya rencana aku kayak gitu, Jidan. Soalnya aku ngerasa dagangannya Mas Heru tiba-tiba rame dan laku. Sedangkan Dani sama sekali nggak ada pelanggan. Pasti ada yang nggak beres, aku setuju sama kamu. Kalau misalnya kamu udah nemuin informasi atau bukti yang lain, langsung hubungin aku ya. Ingat, jangan bertindak sendiri. Ya. Aku harus jalan dulu. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok aku mual ya? Terus aku rasa begah. Aku rasa makin buncit. Apa aku masuk angin ya? Tapi aku terakhir datang bulan 2 bulan yang lalu. Apa aku hamil? Aku harus cek dulu. Kok setiap kali ada masalah itu pasti ada kamu ya, Aini? Jangan-jangan kamu cenayang ya? Aini, kok nggak jawab? Beneran kamu cenayang, Aini? Aini, seriusan? Aini! Dia nggak jawab sih, kan aku mau tahu. Mas Heru! Mas Heru! Iya sayang, kenapa sih kamu makin kaget aja? Mas, aku hamil, Mas. Lihat deh.
Gimana bisa Ita hamil? Aku aja udah lama gak tidur bareng sama Ita. Aku harus memastikan apa yang sedang terjadi. Bagaimana Ita bisa hamil, sedangkan Mbah Dukun melarang aku tidur sama Ita. Geli tahu. Aku cuma pengen Geli aku bales ya. Siapa itu? Ita ngomong sama siapa tengah malam begini? Kak! Jadi selama ini bukan kamu, Mas? Mbah, jadi apa maksud ini semua, Mbah? Jadi ini alasan kenapa saya nggak boleh tidur sama istri saya. Dan ini juga alasannya kenapa dia nggak boleh tahu syarat itu. Semua sudah terjadi, Heru. Kalian yang memilih jalan ini. Dan kalian juga sudah menikmati hasilnya, bukan? Ya tapi kalau dari awal saya tahu, saya nggak mungkin mau. Udah pasti saya tolak lah, Mbah. Tolong hentikan semua ini, Mbah. Kalian gak bisa berhenti gitu saja. Percuma marah sama saya. Yang bisa menghentikan semuanya hanya monyet gaib itu. Semua ini tanggung jawabnya, Mbah. Kamu yang memilih jalan ini, Heru. Kamu juga yang harus menanggung semuanya. Sabarlah, tunggu sampai monyet itu bosan. Mas, gak ada gunanya, Mas. Udah. Kenapa sih kamu? Ih, kamu bukan Mas Heru. Ih, gak mau. Ayo dong sayang. Kamu bukan Mas Heru. Mas Heru. Oh, jadi kamu nolak aku? Mas Heru. Mas. Hei, kamu kenapa? Siluman monyet itu, Mas. Aku gak mau lagi, Mas. Kamu tenang. Aku gak mau lagi. Iya. Mas, perut aku, Mas. Sayang, kok perut kamu mendadak besar? Aku nggak tahu, Mas. Tadi malam perut aku nggak sebesar ini, Mas. Atau jangan-jangan ini anak iblis. Udah, kamu jangan panik dulu ya. Kamu jangan panik, kamu tenang. Gimana nggak panik, Mas? Kamu enak, kamu tinggal nikmatin hartanya aja aku. Aku harus tidur sama monyet dan sekarang aku harus kayak gini. Iya, aku tahu tapi... Tapi apa sih, Mas? Aku nggak mau tahu, pokoknya sekarang aku mau dibuka sekarang juga. Sayang, kamu tenang dulu. Kita cari tahu dulu ya. Cari tahu apa lagi sih, Mas? Orang-orang bakal ngomong apa sama aku, Mas? Aku nggak mau tahu, pokoknya aku mau dibuka sekarang juga, Mas. Ya oke. Kalau aku sih iya aja. Tapi kalau di bayi itu malah ngefeknya ke tubuh kamu. Atau bahkan monyet itu bakal marah kayak tadi malam. Udah gini aja ya sayang. Kita tunggu sampai bayi ini lahir. Setelah itu kita baru pikirin apa yang bakal kita lakuin.